mah dari pagi sampai malam itu nyari duit. Emang lu selonjoran doang gitu aja bawel sih. Mana suka gibain orang lagi. Ya anjir enak banget lu ngomong dikira ngurus orang itu gampang apa? Lu aja kali yang sering ngeluh mana otaknya selangkangan mulu lagi. Lah sana aja lu udah. Iya, hari-hari pada umumnya beberapa entitas manusia sering melakukan perang gender di kehidupan yang menyedihkan ini. Di saat kalian mulai mencoba menanyakan, hah, siapa di antara kalian yang lebih baik? Ya jelas lah gue yang lebih susah. Ya apaan sih, orang lu gampang, gue yang susah. Begitulah jawabannya. Jadi karena itulah Lu bisa nggak pada diem dulu? Gue lagi coba cari duit di sini. Tolong ya, nanti dulu berantem ya, pending dulu ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah. Oke. makasih ya. Kita mulai. Kalian pernah dengar gak video yang kayak gini? Menurutku laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan. Sepakat. Menurutku ya. Iya. Jadi kalau misalnya dunia ini kan sekarang memang lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Karena memang dunia ini tuh berat. Ya itu adalah cuplikan dari salah satu videonya Mbak Nana ya, yang memperdebatkan hal yang menurut gue itu nggak jelas gitu. Memperdebatkan yang mana yang lebih susah, apakah cewek, apakah cowok gitu kata gue. Mungkin kalian bertanya gitu, siapa sih Mbak Nana ini gitu kata gue. Ya Mbak Nana ini sebenarnya bukan orang biasa ya. Dia ada pemilik media dari Narasi, pemilik channel dari Mata Najwa, dan video tadi kalau nggak salah itu videonya dari Mata Najwa ya. Makanya kalian tahu lah itu bukan orang biasa lah gitu kata gue. Jadi tolong jaga kalimat kalian. Ini cuman video komedi ya. Gue cuma resah aja gitu orang-orang di internet memperdebatkan ini gitu kata gue. Bukan perdebatan yang bikin lucu, tapi ya perdebatan yang menurut gue agak sampah aja gitu kata gue. Sesuatu yang seharusnya tidak diperdebatkan gitu. Dan hari ini gue akan mengerahkan seluruh keresahan gue dari perang ini. Yang pertama yaitu adalah kelompok dari orang-orang ini. Feminism banyak banget gitu orang yang ngaku feminis gitu kata gue. Tapi coba deh, coba kalian yang nonton video ini ya, yang merasa feminis itu coba definisikan apa itu feminis. Oke, dimulai dari sekarang 3, 2, 1. Oke, kalian salah ya. Jadi feminis itu adalah sebuah gerakan untuk menuntut hak-hak yang ada di perempuan. Akhirnya apa aja bang? Pertama, perempuan itu punya hak untuk mempunyai aset. Kedua, perempuan diberikan hak untuk mempunyai suara. Jadi nggak kayak cuman NPC doang gitu di dunia ini gitu. Sehingga wanita itu nggak harus duduk di pojok gitu ya, habis itu sambil mikir ini masa depan gue gimana? Enggak harus gitu kata gue. Jadi di feminis itu perempuan punya hak gitu untuk menentukan masa depannya dia, menentukan arah hidupnya dia dan segala macam. Yang which is gue setuju. Betulnya kalau kalian bingung sama penjelasan gue, kalian bisa nonton aja video Eno Bening yang ini ya sama Kania Cita. Gue nontonnya di situ soalnya penjelasan feminis yang lebih dalam gitu. Karena ya di sini gue cuma berbagi keresahan doang gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau lebih ngerti, kalian bisa ke video ini aja nih. Video ini nih ke ada Kania Cita sama Bang Eno Bening gitu ya, bisa ke video ini. But somehow sekarang kita udah di era yang berbeda. Kenapa begitu? Karena ya feminis yang sekarang itu udah nggak original lagi. Mereka sebenarnya nggak tahu apa itu feminis, nggak tahu apa yang diperjuangkan feminis ya kata gue. Dan cuma kayak keren-kerenan doang gitu. Oh, aku adalah feminis, aku adalah feminis, keren nggak gue? Keren nggak? Gitu tuh kata gue tuh sekarang tuh ya. Nggak tahu gitu apa yang dilakukan awal itu feminis itu kayak gimana gitu kata gue. Ya dimana sekarang ya orang-orang yang mengaku feminis ini ya bukan pengen memperjuangkan hak wanita gitu kata gue, tapi membuat wanita itu menjadi superior gitu. Contohnya kayak gini nih, ada orang nih ya cewek nih ngaret-ngaret gitu kerjanya karena ya slow living slay gitu kata gue. Habis itu masuk kerja gitu kan, dia kerja gitu sama kayak cowok-cowok yang lain gitu. Nah karena dia sibuk banget sama slaynya itu ya, habis itu dia datang gitu telat pada akhirnya, sehingga dia harus dipotong gajinya gara-gara keterlambatan itu. Terus perempuannya bilang kayak gini, Perusahaan ini anti feminis. gitu anjir kata gue. Itu malu doang yang sengak gitu kata gue. Minimal yang introspeksi diri gitu kan kata gue ya. Gue nggak mau bohong, gue itu suka telat, gue itu gue tolak dan segala macam gitu ya. Ya itu banyak orang sih yang ngomong sih di komentar juga sering begitu sih. Tapi really kadang-kadang orang begini tuh ngeselin anjir, ngeselin gitu. Kadang-kadang gue pengen kumpulin gitu ya orang-orang yang aku feminis gitu kata gue. Habis itu gue taruh bom di situ bur gitu anjir biar meledak. Nggak bercanda gue ya. Intinya ngeselin aja lah gitu kata gue. Gue nggak tahu ya makna feminis yang sekarang itu berubah, apa yang ngaku feminisnya aja yang PA gitu kata gue. Tapi ya kalau misalkan feminis beneran kayak gini sekarang
sekarang ya, kayaknya gue bakal jadi anti feminis deh. Lu bayangin ya ada orang ngomong kayak gini, ah cewek bang gak harus bisa masak. Anjir, kata gue mah semua orang harus bisa masak gitu. Kata gak, lu lihat aja ya gue ya itu gak bisa masak gitu waktu kecil gitu. Gue dicewer sama mama gue, gila aja kali lu ya. Seharusnya mah semua orang gitu harus bisa masak gitu. Kata gue itu mah survival skill gitu anjir. Gak kayak oh cewek itu gak harus bisa masak, oh cowok itu gak harus bisa masak kan ada cewek gitu. Gila, semuanya itu harus bisa masak gitu kata gue. That's a survival skill gitu anjir. Lu janganlah mengurangi tugas-tugas manusia ya demi kepentingan lu sendiri gitu kata gue. Dan lu pikir cuman feminis doang yang kayak gini? Enggak. Cowok juga terlibat ya cowok ya. Jangan merasa bersih lu, enak aja lu ya. Gue sering banget gitu ya resah sama beberapa cowok yang misalkan kayak Gue pernah ya dinasehatin salah satu laki-laki ya. Dia bilang kayak gini, ah cowok itu harus kuat. Lu gak boleh bercerita segala macam termasuk ke istri lu. Karena takutnya istri lu itu mikirin juga. Kata orang yang udah cerai 3 kali dalam hidupnya. men lu sok kuat banget anjir, lu kayak hidup di dunia ini sendirian doang gitu kata gue. Banyak gitu orang-orang yang merasa kuat gitu, yang which is gue nggak masalah gitu anjir. Tapi ya mereka melakukan hal yang merasa kuat gitu, yang merasa hebat gitu di situasi yang tidak bagus gitu kata gue. Contohnya kayak gini. Wah gila nih, keren banget nih. Bisa kali gue jackpot nih anjir. Laki-laki itu harus mengambil resiko, harus kuat gitu. Let's go spin. Jackpot. Ah goblok. Ya, goblok kan kata gue. Ya, seperti itu. Agak aneh emang tuh orang-orang kayak gitu ya. Terus banyak banget gitu kasus-kasus yang seharusnya nggak berakhir perang gender gitu kata gue. Kayak kasus FHUI gitu. Terus ada kasus kecelakaan komuter lain gitu ya. Turut berduka cita untuk para korban ya. Tapi yang masalah gue, kenapa masalah kayak gini tuh jadi perang gender gitu berakhirnya? Man, what the fuck man, kata gue, aneh gitu anjir. Jadi dah habis videonya. Jadi ya itu aja teman-teman. Kalau ada koreksi, gue tahu sini bakal banyak dikoreksi. Soalnya gue anjir, gue cuman kesel doang di sini cok. Perang gender itu what banget anjir, jelas banget gitu kata gue. Nggak ada titik akhirnya, debat kusir gitu pada akhirnya. Dan kalau kalian suka sama obrolan kayak gini, kalian mungkin tertarik juga gitu sama Discord gue. Link ada di deskripsi. Kalau kalian udah join, kalian tinggal ke Rose dan pilih Rose-nya yang ingin kalian pilih. Dan buat jaga-jaga kalau ada apa-apa, kalian bisa follow aja Instagram gue yang ini. Karena biasanya gue ngabarin itu di sana, lu baru di YouTube. Bahkan kadang-kadang di sana doang gitu. Jadi ya itu dia. So see you next time semuanya. Goodbye teman-teman. Dadah. Sumpah nih ya, kalau ada yang perang gender di kolom komentar ya, tolong balas dia itu kayak gini, bro atau sis gitu, tolong nyentuh rumput gitu ya. Gitu aja ya. Ya, oke, dah.